Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Sekolah Tafid Plus Khairu Ummah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita belajar Sakofa kembali ya anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadas ya. Di modul kalian bisa buka di halaman 21. Di pertemuan sebelumnya ya, masih ingat kita membahas apa? Ya, kita membahas terkait dengan pengertian toharoh dan macam-macam air. Sedangkan ditinjau dari sisi hukumnya, air itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, alhamdulillah kemarin waktu saya memberi soal juga banyak yang betul ya. Nah, yang pertama, pembagian air dari sisi hukumnya yaitu air suci dan mensucikan atau air mutlak. Nah, contohnya apa? Nah, air yang turun dari langit ya, contohnya air hujan, kemudian air embun, kemudian air salju. Kemudian yang keluar dari bumi ya, misalnya apa? Ada air sumur, air telaga atau mata air. Nah, itu ya anak-anak ya. Yang kedua, itu adalah air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Nah, untuk air musyammas itu bagaimana hukum kita menggunakan untuk bersuci atau berwudu? Hukumnya adalah makruh untuk digunakan. Jadi air musyammas itu air suci dan dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan itu ada dua ya anak-anak ya. Ada air mustakmal, ada juga air yang telah bercampur dengan sesuatu yang berubah salah satu sifatnya. Air mustakmal itu pengertiannya apa? Air mustakmal itu adalah air bekas untuk bersuci. Nah, jadi air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, itu tidak bisa kita gunakan untuk berwudu ya. Nah, yang kedua itu adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang berubah, contohnya air teh. Nah, itu juga tidak bisa kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Jadi air suci tapi tidak mensucikan itu ada dua ya nak ya. Air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang berubah salah satu sifatnya. Yang keempat itu adalah air mutanajis, yaitu air yang kemasukan najis atau telah bercampur dengan najis ya, ketika jumlahnya kurang dari 2 kulah. Nah, jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Semoga anak-anak tambah paham ya terkait dengan macam-macam air dilihat dari sisi hukumnya. Nah, terkait dengan hadas ya, kalau misalnya ketika kalian buang air besar, setelah itu akan melakukan sholat, kira-kira apakah sholatnya sah? Tentu jawabnya tidak ya. Nah, jadi contoh seseorang yang membuang air besar itu dinamakan dengan hadas. Sehingga apa hadas itu? Hadas itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudhu dan sholat, atau suatu hal yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah, sehingga seseorang yang kemudian mau melakukan ibadah yang mengharuskan bersuci terlebih dahulu, maka harus ini ya, ibadahnya menjadi tidak sah ya kalau dia sedang berhadas. Nah, di modul kalian juga sudah Ustazah contohkan ya, macam hadas itu ada dua, yaitu ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, penyebab hadas kecil apa? Nah, tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Salah satu inilah BAB, buang air besar, buang air kecil, kemudian kentut. Nah, itu bisa dikatakan keluarnya sesuatu ya, bisa berupa gas, bisa berupa zat padat ya, maupun cairan ya yang kemudian keluar dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur. Nah, itu ya BAB, BAK, kentut. Jadi kalau misalnya anak-anak BAB, BAK, kentut kemudian mau sholat, nah itu harus bersuci terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan
berwudu. Kalau misalnya tidak ada air atau terhalang menggunakan air, misalnya sakit ya, yang kemudian tidak boleh sakit luka gitu ya, lukanya tidak boleh kena air, berarti kan terhalang menggunakan air. Nah itu Allah memberikan kemudahan ya. Nah, jadi dengan bertayamum. Nah, apa tadi anak-anak? Contohnya hadas kecil, ya ada BAB, PAK, kentut, kemudian bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Nah, cara bersucinya dengan berwudu. Jika tidak ada air atau terhalang menggunakan air dengan tayamum. Macam hadas yang kedua itu adalah hadas besar. Apa saja hadas besar itu? Ada haid, ada nifas, ada junub atau mimpi basah, kemudian ada keluar mani ya, kemudian ada berhubungan suami istri. Jadi kalau misalnya ada yang habis haid atau nifas atau keluar mani, maka tidak boleh sholat dulu, harus bersuci dulu. Nah, cara bersucinya itu tidak cukup berwudu saja, tapi harus mandi besar atau keramas. Nah, jika tidak ada air atau terhalang menggunakan air, nah itu bisa melakukan tayamum. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian bagaimana cara berwudu? Bagaimana cara tayamum? Terkait dengan berwudu, tentunya anak-anak sudah sering melakukan ya. Nah, dan kalau kita melihat KHS, nah itu ya ketika berwudu itu ternyata ada nilai apresiasi amal solehnya. Masih ingat apa saja bintang berwudunya? Jadi kalau kalian berwudu sendiri tidak dibantu dapat 1 bintang. Kemudian membaca basmalah sebelum berwudu. Berwudunya harus tertib. Tertib itu seperti apa? Tertib itu sesuai urutan wudu. Mulai dari membasuh kedua tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, membasuh hidung atau menghirup air ke hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali ya, kanan terlebih dahulu baru kiri. Kemudian membasuh sebagian kepala, membasuh kedua telinga, dan membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Kanan terlebih dahulu baru kiri. Nah, selain tertib, wudhu kita harus sempurna untuk syarat diterimanya wudhu kita atau syarat kita bisa menjalankan sholat itu, maka wudhunya juga harus sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya menjadi tidak sah ya. Nah, sempurna itu yang seperti apa? Sesuai batas-batas anggota wudhu, seperti membasuh tangan sampai siku, membasuh kaki hingga mata kaki. Jadi kalau pas sekolah offline gitu ya, biasanya anak-anak yang ikhwan gitu ya itu, atau yang akhwat, nah sudah basah belum sikunya? Kalau belum basah harus ngulang lagi. Itu karena apa anak-anak? Itu untuk membiasakan kalian berwudunya sempurna. Nah, jika berwudu kalian sempurna, maka insya Allah sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak sempurna, ya berarti sholatnya menjadi tidak sah. Rugi apa rugi? Rugi banget ya. Nah, jadi ketika sekarang sekolahnya online ya, maka wudhu kalian walaupun tidak ada ustadz, ustadzah, tidak ada umi, abi gitu ya, nah itu tetap ya berwudunya harus yang sempurna. Insya Allah anak-anak sudah sempurna ya wudhunya ya. Nanti bisa minta bantuan umi atau abi ya, bagaimana di rumah wudhunya sudah sempurna ataukah belum. Nah itu ya, kalau yang kemarin belum sempurna, nah berarti setelah kita belajar ya terkait dengan ibadah itu bisa diterima ketika wudhunya sempurna, maka kita sempurnakan. Terkait dengan tayamum, seperti apa tayamum itu? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tadi belajar apa anak-anak ya? Belajar hadas serta macam-macam hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Insya Allah itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan ya. Ustazah akhiri.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.